Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kelas manajemen strategik. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas mengenai analisis dan pilihan strategi pada tahap kedua. Enjoy your class. Tahap kedua disebut dengan tahap pencocokan. Teknik tahapan ini mencakup beberapa matriks, diantaranya matriks kekuatan, kelemahan, peluang, ancaman, atau yang dikenal dengan istilah SWOT matrix, matriks evaluasi tindakan dan posisi strategi, atau dikenal dengan istilah SPACE matrix, Boston Consulting Group atau dikenal dengan istilah BCG matrix, matriks internal eksternal, matriks IE, dan matriks strategi besar atau yang dikenal dengan matriks grand strategi. Nah, tahap ini kita berfokus nanti pada menciptakan alternatif strategi yang layak dengan mencocokkan faktor eksternal dan faktor internal. Oke, yang pertama yaitu matriks SWOT. Matriks SWOT adalah alat yang dapat membantu manajer tuh mengembangkan 4 tipe strategi. Apa saja itu? Yang pertama SO, WO, ST, WT. SO itu adalah strength opportunities, WO itu adalah weakness opportunities, ST itu adalah strength threats, WT adalah weakness dan threats. Nah, kita akan mencocokkan nanti faktor-faktor eksternal dan internal kuncinya yang nanti merupakan bagian yang sulit dalam mengembangkan matriks SWOT dan membutuhkan penilaian yang baik dan tidak ada pencocokan yang terbaik. Dari matriks SWOT ini akan dapat tercipta beberapa pilihan strategi persaingan. Yang pertama, strategi SO, yaitu menggunakan kekuatan internal perusahaan, kekuatan dari dalam perusahaan itu sendiri untuk memanfaatkan peluang eksternal. Nah, ini adalah posisi perusahaan yang sangat baik, di mana semua pimpinan organisasi akan mengarahkan organisasinya menuju ke kondisi yang memungkinkan mereka untuk menerapkan strategi SO. Setelah sebelumnya menggunakan strategi WO, ST, dan WT. Kemudian yang kedua adalah strategi WO, bertujuan untuk memperbaiki kelemahan internal, kelemahan dalam perusahaan dengan memanfaatkan peluang eksternal. Nah, terkadang perusahaan itu memiliki peluang yang baik, namun karena kelemahan yang dimilikinya dia tidak dapat memanfaatkan peluang tersebut menjadi sebuah keuntungan. Nah, yang ketiga itu adalah strategi ST. Strategi ST itu menggunakan kekuatan perusahaan untuk menghindari atau mengurangi pengaruh dari ancaman eksternal. Yang keempat, strategi WT adalah taktik defensif yang diarahkan pada pengurangan kelemahan internal dan menghindari ancaman eksternal. Sebuah organisasi itu menghadapi berbagai ancaman eksternal dan kelemahan internal akan berbeda pada posisi yang tidak aman. Kenyataannya, perusahaan seperti itu mungkin harus berusaha bertahan hidup, bergabung, mengurangi ukuran, mendeklarasikan kebangkrutan, atau memilih likuidasi. Nah, seperti apa bentuk dari matriks SWOT tersebut? Matriks SWOT terdiri atas 9 sel. Nah, ada 4 sel merupakan faktor kunci, 4 sel lagi itu merupakan strategi, dan 1 sel selalu dibiarkan kosong. Nah, sel ini berada pada kiri atas. 4 sel strategi yang diberi nama SO, WO, ST, dan WT dikembangkan setelah menyelesaikan 4 sel faktor kunci yang diberi nama S, W, O, dan T. Strengths, weakness, opportunities, dan threats. Bagaimana cara membuat matriks SWOT tersebut? Berikut ada 8 langkah yang terlibat dalam pembuatan matriks SWOT. Yang pertama, kita tuliskan peluang eksternal kunci perusahaan dulu. Yang kedua, kita buatkan ancamannya, kekuatan, dan kelemahan. Setelah itu, cocokkan kekuatan internal dengan peluang eksternal dan catat hasil strategi SO-nya dalam sel yang ditentukan. Selanjutnya, cocokkan kelemahan internal dengan peluang eksternal. Catat hasil strategi WO dalam sel yang ditentukan. Selanjutnya, yang nomor 7, cocokkan kekuatan internal dengan ancaman eksternal dan catat hasil strategi ST dalam sel yang ditentukan. Dan yang terakhir,
Cocokkan kelemahan internal dengan ancaman eksternal dan catat hasil strategi WT dalam sel yang ditentukan. Nah, sebelum dicontohkan cara membuat matriks SWOT tersebut, kita harus tahu dulu tujuan dari masing-masing alat pencocokan di tahap kedua ini adalah untuk menghasilkan alternatif strategi yang layak, bukan untuk memilih strategi yang terbaik. Nah, tidak semua strategi yang dikembangkan oleh matriks SWOT itu akan dipilih untuk implementasi. Oke, berikut tampilan dari matriks SWOT, yaitu adanya di sini faktor internal perusahaan, kekuatan dan kelemahan, dan faktor eksternalnya peluang dan ancaman. Nah, di sini ada strategi SO, strategi WO, strategi ST, dan strategi WT, di mana strategi SO ini didapat dari strategi identifikasi apa-apa saja kekuatan dan peluangnya. Strategi WO adalah kelemahan dengan peluang, strategi ST kekuatan dengan ancaman, dan strategi WT kelemahan dan ancaman. Nah, pada matriks SWOT ini kita perlu mengumpulkan data, yaitu dengan cara menentukan bobot rating dan hitungan bobot rating. Ini sudah kita pelajari pada minggu sebelumnya dengan cara membuat matriks IV dan matriks EV. Nah, setelah didapatkan bobot rating dan bobot kali rating, maka kita bisa membuat matriks interaksi SWOT-nya. Nah, apabila sudah mendapatkan bobot dan skor dari matriks EV dan IV, kita bisa ringkas datanya pada slide ke-11, yaitu hasil analisis internal eksternal, di mana di situ faktor eksternal dapatkan bobot dan skornya untuk peluang 3,08 dan ancaman 0,38, dan faktor internalnya skornya kekuatan 3,22, kelemahan 0,17. Nah, dari faktor internal, nilai kekuatan strength itu lebih besar daripada weakness. Ya, 3,22 lebih besar dari 0,17. Sementara eksternalnya untuk peluang opportunities lebih besar dari threat, yaitu 3,08 lebih besar dibandingkan dengan 0,38. Maka strategi yang diambil adalah strategi agresif. Nah, bagaimana cara mendapatkan strategi ini? Kita bisa lihat pada diagram analisis SWOT. Berikut diagram dari analisis SWOT terdiri dari sumbu horizontal dan sumbu vertikal. Sumbu horizontalnya merupakan kelemahan dan kekuatan, dan sumbu vertikalnya adalah peluang dan ancaman. Nah, cara untuk membuat diagram analisis SWOT ini didapat dari titik-titik dari matriks EV dan matriks IE. Ya, skor dari matriks tersebut. Jadi tinggal ditentukan koordinat-koordinatnya pada kurva, kemudian didapat strategi dalam analisis SWOT ini. Oke, baik, sekian dulu pertemuan kita pada hari ini. Semoga ilmunya bermanfaat bagi kita semua. Saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.